Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kita untuk kembali menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Mari kita kembali membahas kitab Al-Qawaidul Muthla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan bahwa pemahaman ta'til, yaitu menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemahaman yang tidak dilandaskan kepada dalil-dalil yang sahih. Dan bahkan pemahaman tersebut itu akan memberikan konsekuensi-konsekuensi yang buruk, konsekuensi yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman ta'til, yaitu menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang menolak seluruh nama dan sifat Allah seperti Jahmiyah. Ada yang menetapkan nama Allah tapi tidak menetapkan sifat-sifat Allah, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah adalah Al-Basir tanpa basar. Allah adalah zat yang maha melihat tanpa sifat penglihatan. Allah adalah As-Sami' bila sama. Allah adalah zat yang maha mendengar tapi tanpa sifat pendengaran. Maka ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Nah, di antara orang-orang yang mentaktil, yang menolak nama dan sifat Allah, mereka menetapkan nama Allah, kemudian sifat Allah sebagian itu ditetapkan, sebagian ditolak. Ya, jadi ada yang mengingkari seluruh nama dan sifat Allah, Jahmiyah. Ada yang menetapkan nama Allah dan mengingkari sifat Allah, Mu'tazilah. Dan ada yang menetapkan nama Allah, menetapkan sebagian sifat, tapi mengingkari sebagian sifat yang lain. Ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya penulis rahimahullah berkata, wa minhum man tanaqada fa athbata ba'd as-sifat duna ba'din. Di antara orang-orang ahlu ta'til itu ada yang menetapkan sebagian sifat tetapi mengingkari sebagian sifat yang lain, seperti kal Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Athbatu ma athbatuhu bihujjati anna al-aql yadullu alaihi wa nafa'u ma nafa'uhu bihujjati anna al-aql yanfihi aw la yadullu alaihi. Mereka menetapkan sifat yang mereka tetapkan dengan hujjah bahwa akal itu menunjukkan bahwa sifat ini harus ditetapkan, dan mereka mengingkari sifat yang mereka ingkari karena akal mengatakan bahwa sifat ini harus kita ingkari. Jadi dalil utamanya adalah akal. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, ini bantahan kepada mereka, nafyukum lima nafaitumuhu bihujjati annal aql la yadullu alaihi yumkinu itsbatuhu bitariqil aqli alladhi athbattum bihi ma athbattumuhu kama huwa thabitun bidalilis sam'i. Kita katakan kepada mereka, ketika kalian itu mengingkari sifat yang kalian ingkari dengan hujjah bahwa akal itu tidak menunjukkan kepada sifat tersebut, maka sebenarnya kita bisa menetapkan dengan metode pendalilan akal, kita bisa yakni membawakan argumen akal untuk menunjukkan bahwa sifat yang antum ingkari itu sebenarnya bisa untuk ditetapkan. Dengan metode logika yang sama, pendalilan akal yang sama, yang antum gunakan untuk menetapkan sifat yang antum tetapkan. Jadi argumentasinya nggak ada perbedaan sebenarnya. Kenapa antum malah mengingkari sebagian dan menetapkan sebagian? Argumentasi akal yang antum gunakan untuk menetapkan sebagian sifat itu juga bisa digunakan untuk menetapkan sifat-sifat yang antum ingkari. Misalul dzalik, contoh, annahum athbatu sifatal iradah wa nafau sifatar rahmah. Mereka Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mengingkari, mereka menetapkan sifat iradah dan mengingkari sifat rahmah. Ya, makanya kalau kita melihat kepada kitab-kitab tafsir,
karya ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah di ayat pertama saja dari surat Al-Fatihah. Misalkan kita mengambil pendapat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama Al-Fatihah, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ahlussunnah meyakini bahwa dua nama Allah ini mengandung sifat rahmah. Allah memiliki sifat rahmah yang sempurna. Rahmah yakni kasih sayang, yaitu sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir karya ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah di ayat pertama itu saja, maka mereka langsung mentakwil sifat rahmah. Mereka menolak sifat rahmah, mereka simpangkan makna rahmah itu ke makna iradah. Mereka mengatakan bahwa ar-rahmah itu adalah iradatul khair li ahlihi, kehendak Allah untuk memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ditafsir sebagai iradah. Ini yang kita katakan berarti antum menyimpangkan makna rahmah menjadi iradah. Sesuai dengan prinsip mereka bahwa rahmah itu secara akal tidak mungkin, masa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, itu kelemahan bagi Allah. Ini pemikiran mereka. Sehingga mereka kemudian mengatakan rahmah yang dimaksud di dalil, rahmah yang dimaksud di Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya adalah iradah sebenarnya. Ya, jadi ini adalah takwil yang menyimpang karena nggak ada dalilnya, dan karena ya mereka telah menggunakan pendalilan akal tanpa dalil sama sekali, menolak sifat rahmah yang itu banyak sekali disebutkan di Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita lihat mereka menetapkan sifat iradah dan mereka mengingkari sifat rahmah. Athbatu sifat al-iradah li dalalatis sama' wal aql 'alaiha. Mereka menetapkan sifat iradah karena kata mereka itu disebutkan di dalil dan akal menunjukkan kepada sifat iradah. Nah, jadi kalau iradah mereka setuju. Amma sama, adapun dalil dari Al-Qur'an, faminhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, berarti ada sifat iradah. Yurid itu adalah sifat iradah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Sifat Allah memiliki kehendak. Jadi ini dalil dari Al-Qur'an untuk sifat iradah. Kata mereka, "Taib, berarti kita tetapkan sifat iradah." Wa ammal aql, adapun pendalilan akal terhadap sifat iradah, fa inna ikhtilafal makhluqat wa takhsisu ba'diha bima yakhtassu bihi min dzatin aw wasfin dalilun 'alal iradah. Bahwa makhluk yang berbeda-beda ini, yang bervariasi bermacam-macam ini, kemudian makhluk masing-masingnya itu memiliki kekhususan dan keutamaan masing-masing. Air itu bisa ngalir, kalau meja gak bisa ngalir, kalau api itu panas, dan seterusnya. Setiap makhluk punya kekhususannya masing-masing. Maka min dzatin aw wasfin, baik secara zat ataupun secara sifat. Air ya dia tidak padat, kalau meja benda padat. Nah, secara zat berbeda, secara sifat berbeda. Maka siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ciptaan Allah itu berbeda-beda, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat iradah, sifat kehendak. Allah berkehendak untuk air sifatnya seperti ini, untuk meja sifatnya seperti ini, untuk api sifatnya seperti itu, dan seterusnya. Ya, jadi kata mereka ini pendalilan akal untuk sifat iradah. Kita katakan, nah, ini pendalilan yang bagus. Antum dengan dalil akal ini kita setuju, tidak masalah. Ya. Maka kata mereka, ini dalilun alal iradah. Ini dalil terhadap sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi masalahnya adalah mereka kemudian mengingkari sifat rahmah. Wa nafau ar-rahmah. Mereka mengingkari sifat rahmah. Qalu, mereka berkata,
li'annaha tastalzimu linar rahim wa riqqatihi lil marhum wa hadha muhalun fi haqqillah ta'ala. Karena sifat rahmah itu mengkonsekuensikan orang yang memberikan rahmah atau zat yang memberikan rahmah, yang mereka mengkiaskan dengan makhluk. Kalau ada orang yang memberikan kasih sayang kepada orang lain, berarti orang ini memiliki lin, memiliki riqqah, memiliki kelembutan, memiliki sifat yang lembut, sifat yang dikasih sayang. Ya, mungkin mau menghukum tapi nggak jadi karena ada kasih sayang tersebut. Maka sifat seperti ini kalau dinisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala nggak tepat kata mereka. Ya. Karena itu akan mengkonsekuensikan linar rahim wa riqqatihi, akan mengkonsekuensikan ada kelembutan di situ dan itu adalah kelemahan. Ini persis pemikirannya orang kafir Quraisy yang mana mereka menolak bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang kafir Quraisy kalau disebut Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, Al-Jabbar, mereka setuju. Tapi kalau disebut Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan rahmah, kasih sayang kepada makhluknya, orang kafir Quraisy tidak setuju. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam masalah ini mereka punya salaf, ya. Mereka punya generasi terdahulu, yaitu orang kafir Quraisy dalam bab ini. Maka wa awwalu al-adillah as-sam'iyyah al-muthbitah lirrahmah ila al-fi'l aw iradatil fi'l. Mereka mentakwil dalil-dalil yang menyebutkan rahmah. Mereka mentakwilnya menuju menjadi perbuatan Allah atau kehendak Allah untuk berbuat sesuatu. Fafassarur rahim bil mun'im au muridil in'am. Maka mereka kemudian menafsirkan ar-rahim, ar-rahman atau ar-rahim, ya, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mun'im, zat yang memberikan kenikmatan, berarti perbuatan. Yani bukan rahmah itu sendiri, tapi perbuatan Allah memberikan nikmat. Atau ditakwil menjadi muridil in'am, kehendak Allah untuk memberikan nikmat. Ini sudah takwil. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa rahmah itu adalah iradatul in'am, kehendak untuk memberikan kenikmatan kepada makhluk, ini takwil. Tapi kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang sempurna, oleh karena itu konsekuensinya Allah akan memberikan kenikmatan kepada makhluknya. Allah memberikan kesehatan kepada makhluk, memberikan rizki kepada makhluknya. Kemudian menyelamatkan kaum mukminin dari azab neraka, memberikan hidayah dan taufik kepada orang yang berusaha menjemput hidayah dan taufik, berusaha mencari hidayah dan taufik tersebut. Itu semua konsekuensi dari bahwa Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita katakan bahwa ini berkonsekuensi Allah memiliki sifat rahmah yang sempurna, konsekuensinya Allah akan memberikan kenikmatan kepada makhluk, ini tidak masalah. Ini akidah Ahlussunnah, tidak masalah. Itu namanya iltizam, konsekuensi. Tapi kalau antum mengatakan rahmah itu adalah ini iradatul in'am, kehendak untuk berbuat, kehendak untuk memberikan kenikmatan, maka ini sudah merupakan takwil, ya, yang menyimpang. Karena mereka akan mengatakan rahmah itu maknanya apa? Ya, maknanya adalah iradah. Secara bahasa Arab tidak pernah ada kata rahmah dalam bahasa Arab. Yani misalkan kita menuju yakni bahasa Arab sebelum diturunkannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Rahmah menurut bahasa Arab, kata rahmah dengan kata iradah itu dua kata yang berbeda. Kemudian antum menerjemahkan, menafsirkan ini dengan itu, ini merupakan nggak nyambung dalam bahasa Arab. Inilah yang kita sebut menyimpangkan makna. Kalau iradah itu masih bagian dari makna rahmah, ya kita tidak katakan ini menyimpangkan. Tapi kalau sudah beda makna kemudian disambungkan, ini namanya takwil, menyimpangkan makna. Jadi kita lihat di sini, kita katakan kepada mereka, fanaqulu lahum ar-rahmah tsabitatun lillahi ta'ala bil adillatis sam'iyyah. Jadi rahmah itu
disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, banyak dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah, wa adillatu thubutiha aktsaru adadan wa tanawu'an min adillatil iradah. Dan dalil terhadap sifat rahmah itu lebih banyak jumlahnya dan lebih bervariasi, ya, konteksnya untuk menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat rahmah daripada sifat iradah. Mengapa kemudian sifat iradah itu antum tetapkan, sedangkan sifat rahmah malah antum takwil, malah antum ingkari? Faqad waradat bil ismi. Misalkan sifat rahmah disebutkan di dalil bisa dengan disebutkannya nama Allah yang mengandung sifat rahmah, seperti ayat di Al-Fatihah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang memiliki sifat rahmah yang sempurna. Wasifah, atau disebutkan secara sifat, seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabbmu wahai Rasul Al-Ghafur, zat yang maha pengampun, dzur rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Jadi disebutkan sifat di situ, disebutkan dzur rahmah, zat yang memiliki sifat rahmah. Atau bisa juga disebutkan dengan perbuatan, wal fi'l. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, mithlu wa yarhamu may yasha. Allah merahmati siapapun yang Allah kehendaki. Yarhamu pakai fi'il. Jadi terkadang menggunakan ism, yaitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Terkadang menggunakan sifat Allah, wa rabbuka al-ghafur dzur rahmah. Yani sifat rahmah disebutkan di situ. Atau bisa juga dengan perbuatan disebutkan di dalam ayat, misalkan wa yarhamu may yasha. Yarhamu pakai fi'il. Allah merahmati orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi yakni disebutkannya sifat rahmah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu lebih banyak daripada disebutkannya sifat iradah. Wa yumkinu itsbatuha bil aql wa yumkinu isbatuha. Ini berarti cetakannya salah harokat. Kalau dicetakan ya kitab ini penerbit seperti yang ana miliki di sini, taknya kasroh, harusnya taknya dhammah. Wa yumkinu isbatuha bil aql. Sifat rahmah bisa ditetapkan juga dengan pendalilan akal. Tidak masalah, setelah kita berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga bisa berdalil dengan akal yang sahih. Fa innan ni'am allati tatra 'alal ibad min kulli wajhin wan niqam allati tudfa anhum fi kulli hinin dallatun ala thubutir rahmah lillahi azza wajalla. Apa dalil akal bahwa Allah memiliki sifat rahmah? Kita lihat nikmat-nikmat yang kita miliki, nikmat-nikmat yang diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dan madarat atau musibah yang dihindarkan dari kita, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu mikir kejauhan. Nikmat yang kita miliki, harta, kesehatan, ya. Kemudian nikmat keluarga yang kita miliki, nikmat punya kawan yang baik, teman-teman yang soleh. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa menuntut ilmu syar'i dengan tenang. Nikmat rasa aman yang ada di negeri ini, nikmat aman yang ada di negeri ini, itu adalah nikmat yang besar. Dan seluruh nikmat-nikmat itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrahnya manusia. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah kepada makhluknya. Wa dalalatuha ala dzalik abyanu ajla min dalalati takhsis ala al-iradah li zuhuri dzalika lil khassa wal ammah bi khilafi dalalati takhsis ala al-iradah fa innahu la yadhharu illa li afradin minan nas. Dan pendalilan akal terhadap sifat rahmah itu lebih jelas, lebih mudah dipahami daripada pendalilan akal untuk sifat iradah. Kita renungkan coba, yakni seluruh manusia, baik yang orang yang berilmu, para ulama, atau orang awam sekalipun,
mereka paham bahwa mereka mendapatkan nikmat. Mereka paham ketika ada musibah yang mereka pikirkan akan menghampiri tapi kemudian tidak jadi. Di tol misalkan udah mau nabrak tapi alhamdulillah berhasil keluar dari kondisi itu, langsung fitrahnya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia, baik khassah ataupun ammah, baik orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang awam, mereka paham bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala melindungi dia, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada dia, Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang kepada dia. Ini dipahami oleh setiap orang yang masih punya akal yang lurus. Ini setiap orang secara umum yang masih punya fitrah, yang masih punya hati, fitrah yang baik, hati yang hanif, akan menyadari bahwa itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pendalilan akal terhadap sifat rahmah. Jelas sekali setiap orang itu akan pasti minimal sekali kepikiran di hidupnya, ya, bersyukur atas nikmat Allah dan bersyukur atas musibah yang Allah hindarkan darinya. Adapun pendalilan akal untuk sifat iradah, seperti yang tadi, mari kita renungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa air dengan meja itu sifatnya beda? Ini menunjukkan Allah menghendaki mereka untuk berbeda, sehingga Allah memiliki kehendak, betul tidak? Ini enggak dipikir, enggak, yakni tidak secara natural dipikirkan oleh seluruh orang. Paling yang mikirin ini orang sains gitu misalkan, ya, kenapa kok benda ini beda dengan benda itu misalkan sifatnya, ya, atau orang yang yakni suka mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan keumuman orang, kita lihat misal seluruh orang, apakah pernah kepikiran argumentasi ini? Ya, tidak. Jadi pendalilan akal untuk sifat rahmah itu lebih jelas daripada pendalilan akal untuk sifat iradah. Mengapa kemudian antum menetapkan sifat iradah tapi malah mengingkari sifat rahmah? Makanya di dalam sifat 20 tidak ada sifat rahmah sama sekali. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat. Sama besar kalau lanjutkan sendiri, ya. Enggak usah pakai nada. Ya. Jadi tidak ada rahmah di situ. Kenapa? Karena sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala itu ditolak, diingkari. Ya, ini kemudian ditafsirkan itu sebenarnya sifat iradah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyat qudrat, iradah. Nah, jadi setiap yang tidak ada di 20 itu ditafsirkan ke salah satu yang ada di 20 itu. Ini adalah yakni penyimpangan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tadi kita katakan pendalilan akal untuk rahmah itu lebih jelas daripada pendalilan akal untuk iradah. Wa amma nafyuha bihujjati annaha tastalzimul lin war riqqah. Adapun pengingkaran mereka terhadap sifat rahmah, karena sifat rahmah itu yakni mengkonsekuensikan sifat kelembutan dan itu merupakan kelemahan kata mereka. Fajawabuhu, maka jawabannya adalah anna hadhil hujjah law kanat mustaqimatan la amkana nafyul irada bimithliha. Hujjah ini kalau benar, kita juga bisa mengingkari sifat iradah dengan hujjah ini. Sifat iradah juga bisa kita ingkari dengan argumentasi akal ini. Fayuqal, maka kita katakan al-iradah mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfaatin aw daf'a madarratin. Iradah itu adalah kecenderungan, kalau kita bicara iradah di makhluk, manusia memiliki kehendak, ya, Anda menghendaki untuk mengangkat yang ini, tidak mengangkat yang itu. Ini kehendak, betul tidak? Anda menghendaki mau datang ke kajian, Anda menghendaki mau tidur aja, misalkan. Jadi ada kehendak. Manusia diberikan kehendak. Ketika manusia berkehendak, coba kita pikirkan. Maka iradah itu adalah mailul muridi ila ma yarju bihi husula manfaatin aw daf'a madarratin. Ketika orang yang memiliki kehendak tersebut cenderung untuk melakukan sesuatu yang itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menghindarkan madarat. Ini kecenderungan.
kecenderungan untuk memilih sesuatu atau melakukan sesuatu. Wa hadza yastalzimul hajah, dan ini akan berkonsekuensi adanya kebutuhan orang tersebut terhadap sesuatu yang dia cenderungi. Ya, antum mau kemana? Anda mau makan. Kenapa? Lapar. Ya, ada kebutuhan. Makanya Anda berkehendak untuk makan. Ya, ini pendalilan. Kalau mau kita pakai pendalilan akal, bukankah kemudian kita bisa simpulkan bahwa kalau Allah memiliki sifat iradah, berarti Allah butuh terhadap sesuatu? Jadi kita lihat, kalau misalkan mau pakai semacam argumentasi akal seperti itu yang nggak ada dalilnya untuk Allah, itu tidak mengkonsekuensikan itu sebenarnya. Tapi antum kaitkan itu. Jadi sifat rahmah untuk Allah tidak mengkonsekuensikan kelemahan, tapi antum kaitkan itu sehingga antum tolak sifat rahmah. Maka bisa jadi nanti ada orang berdalil dengan akal, sifat iradah Allah itu mengkonsekuensikan Allah butuh terhadap sesuatu yang Allah kehendaki itu. Kenapa kemudian nggak diingkari juga? Nanti kontradiksi. Jadi wa hadza yastalzimul hajah, ini mengkonsekuensikan adanya kebutuhan. Wallahu ta'ala munazzah an dzalik, padahal Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Allah adalah al-ghani, zat yang maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu apapun. Ya. Jadi kalau kita mau pakai pendalilan akal yang digunakan oleh mereka untuk mengingkari sifat rahmah, pendalilan akal yang sama bisa digunakan untuk mengingkari sifat iradah. Nanti jadinya gimana? Agama ini nanti jadi penuh kontradiksi. Dan itulah kondisi dari setiap orang yang melakukan penyimpangan, setiap orang yang memiliki penyimpangan. Dalam akidahnya pasti ada kontradiksi. Dalam agama yang dia amalkan nanti sesuai dengan versi dia tersebut pasti ada kontradiksi. Padahal Islam yang sahih tidak pernah ada kontradiksi. Tidak akan ada kontradiksi. Fa in ujiba bi anna hadza iradatul makhluk. Kalau kemudian mereka berkata bahwa yang antum sebutkan ini adalah iradahnya makhluk, ketika antum mengatakan wahai Ahlussunnah bahwa iradah itu maknanya adalah kecenderungan orang tersebut untuk memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dia, atau memilih sesuatu sehingga madarat atau musibah terhindarkan dari dia. Ini kan iradahnya makhluk, kita bicara iradahnya Allah. Maka kita mengatakan demikian pula kita berbicara rahmatnya Allah, bukan rahmatnya makhluk. Kalau rahmatnya makhluk mengkonsekuensikan kelemahan, mengkonsekuensikan kelemahan. Misalkan pemimpin ulil amri, misalkan salah satu anak buahnya kesalahan, harusnya hukum diterapkan secara merata. Tetapi karena ini anak buah yang dia sayangi atau bahkan keluarga sendiri, sehingga kemudian dia tidak jadi menerapkan hukuman tersebut, kelemahan. Dan Nabi Muhammad SAW telah dengan spesifik menyebutkan bahwa kita harus menghindari hal itu. Hukumnya tebang pilih. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda terkait Fatimah, hadis yang masyhur, kalau seandainya Fatimah mencuri, maka diterapkan hukuman yang sama. Jadi kita lihat bahwa rahmah kalau itu terkait makhluk, mengkonsekuensikan kelemahan. Tapi kita bicara rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sempurna, berbeda dengan sifatnya makhluk. Jelas berbeda. Jadi nggak bisa kita pakai argumentasi rahmah konsekuensinya lemah, maka kita ingkari sifat rahmah Allah, kita takwil dengan sifat iradah. Nggak bisa seperti itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk sifat iradah. Iradah mengkonsekuensikan butuh, padahal Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun. Maka kita ingkari juga sifat iradah. Nanti kalau kayak gitu, nanti akhirnya ujung-ujungnya mengingkari seluruh sifat. Jadinya sama seperti Mu'tazilah atau Jahmiyah, berbahaya. Baik. Jadi fa'in ujiba bi anna hadza iradatul makhluk, kalau mereka mengatakan bahwa yang antum sebutkan ini adalah iradah untuk makhluk, iradah yang mengkonsekuensikan kebutuhan, itu iradahnya makhluk, maka amkanal jawabu bimithlihi fir rahmah.
Maka kita bisa menjawab dengan hal yang serupa dalam masalah rahmah. Bi anna rahmah al-mustalzimah lin-naqs hiya rahmatul makhluk. Bahwa rahmah yang mengkonsekuensikan itu kelemahan, itu adalah rahmatnya makhluk, bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza tabayyana. Dengan argumentasi ini, dengan bantahan ini, maka menjadi jelaslah butlanu mazhabi ahli ta'til. Batilnya akidahnya orang-orang yang mentaktil, baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sawa'an kana ta'tilan amman am khassan, baik taktilnya itu menyeluruh, seluruh nama dan sifat Allah diingkari seperti Jahmiyah, atau menyeluruh seluruh sifat Allah diingkari seperti Mu'tazilah, walaupun nama Allah tetap ditetapkan oleh Mu'tazilah, tapi sifat Allah semuanya diingkari oleh Mu'tazilah. Atau pengingkarannya itu sebagian, seperti yang dilakukan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagian, yakni sebagian besar. Karena sifat Allah itu banyak, yang mereka tetapkan 20, dan 20 itu mengerucut sebenarnya menjadi 7. Jadi yang ditetapkan cuma 7. Sebagian besar sifat Allah yang lain diingkari. Jadi ini menunjukkan yakni adanya kontradiksi yang tadi, kalau kita ikuti argumentasi mereka berujung kontradiksi, maka adanya kontradiksi ini menunjukkan bahwa akidah mereka itu batil. Wa bihi ulima anna tariqal asy'ariyah wal maturidiyah fi asma'illahi wa sifatihi. Maka dari sini kita bisa mengetahui kesalahan dari metode pendalilannya, kesalahan dari akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa mahtajju bihi lidzalik la tandafi'u bihi syubahul Mu'tazilah. Kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah itu nggak bisa membantah Mu'tazilah. Ya, tidak bisa juga digunakan untuk membantah Mu'tazilah, karena Asy'ariyah itu dengan Mu'tazilah dari dulu selalu yakni baku hantam. Jadi Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu saling bantah-bantahan. Selain mereka juga masing-masing berdua ini membantah Ahlussunnah, tapi mereka saling berbantah-bantahan satu sama lain, itu Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jadi pendalilannya Asy'ariyah terhadap Mu'tazilah itu tidak kuat juga dari dua sisi. Ahaduhuma annahu tariqun mubtada' lam yakun alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala salaful ummah wa immatuha wal bid'atu la tudfa bil bid'ah wa innama tudfa bis sunnah. Jadi pendalilnya Asy'ariyah yang pakai akal tadi, yaitu apa? Rahmah itu mengkonsekuensikan kelemahan sehingga mari kita tolak. Ini pendalilan yang lemah, ini pendalilan yang tidak pernah ada di zaman sahabat dan tabi'in, tidak pernah mereka bahas pendalilan seperti ini. Maka tidak mungkin ini kemudian digunakan untuk membantah Mu'tazilah. Jadi kita katakan kepada Asy'ariyah, kalau antum mau bantah Mu'tazilah, nggak bisa dengan membantah menggunakan bantahan yang itu bantahan yang bid'ah. Bid'ah nggak bisa diobati dengan bid'ah yang lain. Bid'ah itu harus diobati dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode pendalilan yang mereka gunakan itu tidak pernah ada di zaman generasi terdahulu, tidak pernah diungkapkan oleh para imam mazhab misalkan, nggak pernah membahas seperti itu, ya. Jadi itu adalah kesalahan. Ats-tsani annal Mu'tazilah wal Jahmiyah yumkinuhum ay yahtajju lima nafahu 'ala al-Asy'ariyah wal Maturidiyah bimithli ma ihtajja bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah lima nafahu 'ala ahli-sunnah. Jadi sekarang poin yang kedua adalah Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengingkari semua tadi. Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat Allah. Mu'tazilah walaupun mereka menetapkan semua nama Allah, tapi mereka mengingkari semua sifat Allah. Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka akan mengatakan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, yakni kita bisa Mu'tazilah berkata, kita bisa menggunakan pendalilan yang antum gunakan untuk membantah Ahlussunnah, kita gunakan untuk bantah antum. Ya. Jadi Asy'ariyah tadi gimana? Mereka tidak mau menerima seluruh sifat Allah, mengingkari sebagian, menetapkan sebagian. Mereka berdalil, banyak menyebutkan dalil untuk membantah Ahlussunnah yang mengatakan kita harus menerima seluruh yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, sami'na wa ta'na.
Itu semuanya dari dalil yang sahih, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kita terima. Itu Ahlussunnah. Sami'na wa ata'na, khalas. Tapi kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka mengatakan, oh tidak, sebagian kita tolak karena begini begitu. Nah, pendalilan ini kata Mu'tazilah, pendalilan antum kepada untuk membantah Ahlussunnah, wahai Asy'ariyah, kita juga bisa gunakan pendalilan yang sama untuk bantah antum. Ya, jadi jangan nanggung. Mengapa antum cuma mengingkari sebagian sifat, menetapkan sebagian sifat yang lain, sekalian semuanya ingkari, kata Mu'tazilah dan Jahmiyah. Fayaqulun, sehingga Jahmiyah dan Mu'tazilah akan mengatakan, laqad abahtum li anfusikum nafya ma nafaitum minas sifat bima za'amtumuhu dalilan aqliyan wa awwaltum dalilahu as-sam'i. Wahai Asy'ariyah, kata Mu'tazilah, wahai Asy'ariyah, kalian telah membolehkan untuk diri kalian sendiri mengingkari sifat, mengingkari sebagian sifat sesuai dengan dalil akal yang menurut antum, menurut klaim antum, dalil akal ini adalah dalil yang benar. Sehingga dengan dalil akal tersebut antum bisa mentakwil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falimadza tuharrimuna alaina nafya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan wa nu'awwilu dalilahu as-sam'i. Maka mengapa kemudian antum kemudian protes kepada kami ketika kami juga berdalil dengan dalil akal, sehingga kami menolak apa yang kami tolak, yaitu seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami takwil ayat-ayat dan hadis-hadis dengan menggunakan dalil akal tersebut. Falana uqul kama anna lakum uqulan. Kami juga punya dalil akal sebagaimana antum juga punya dalil akal. Kami juga punya akal sebagaimana antum juga punya akal. Akhirnya begitu. Ketika seseorang berbicara tentang perkara ghaib, ya, di antaranya perkara ghaib yang paling besar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang itu sangat butuh kepada wahyu, enggak bisa kita pikirkan dengan akal sendiri. Ya, apa saja nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita berdalil dengan akal, nanti kemudian akal orang itu beda-beda standarnya. Akal setiap golongan berbeda-beda, sehingga nanti akan selalu yakni berbantah-bantahan, tidak pernah ketemu. Makanya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah kalau terjadi perselisihan dalam masalah din. Fa in kanat uquluna khati'ah fa kaifa kanat uqulukum sha'ibah. Kata Mu'tazilah, kalau akal kita salah, kenapa kemudian akal antum benar? Wa in kanat uqulukum sha'ibah fa kaifa kanat uquluna khati'ah. Kalau akal antum benar, kenapa kemudian akal kita salah? Akal kami salah. Walaysa lakum hujjatan fil inkari alaina siwa mujarradi tahakkum wa tiba'il hawa. Sedangkan antum tidak punya dalil kepada kami kecuali sekedar berdalil dengan akal saja, mujarradi tahakkum, sekedar klaim saja, wa tiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa hadhihi hujjatun dabighah wa ilzamun sahih minal Jahmiyah wal Mu'tazilah lil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka ini adalah dalil yang kuat dari Mu'tazilah dan Jahmiyah kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wala madfa' lidzalik wala mahisa anhu illa birruju'i li madhhabis salaf. Tidak bisa kita membantah dalilnya Jahmiyah dan Mu'tazilah kecuali kita kembali kepada pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Alladzina yattariduna hadzal bab wa yuthbituna lillahi ta'ala minal asma'i was sifat ma athbatahu li nafsi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam itsbatan la tamthila fi wa la taqif wa la tanzih wa tanzihan la ta'tila fi wa la tahrif. Jadi kita harus rujuk kembali kepada pemahamannya generasi terdahulu yang soleh kalau mau selamat. Yang mana Ahlussunnah, ya, generasi terdahulu yang soleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in, mereka itu yattariduna hadzal bab. Apa yang dimaksud yattariduna hadzal bab? Maksudnya adalah menerapkan kaidah yang sama untuk semua nama dan sifat Allah. Tidak kemudian sebagian pakai kaidah ini, sebagian yang lain pakai kaidah yang lain, sehingga sebagian diterima, sebagian ditolak. Tidak demikian. Ahlussunnah pendalilannya konsisten, tidak ada kontradiksi. Sedikit lagi ya. Jadi kalau kita kembali kepada pendalilannya Ahlussunnah, maka kita selamat dari kontradiksi. Yaitu apa? Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di Al-Quran dan apa yang Allah tetapkan di hadis melalui lisan Rasulullah SAW. Kita tetapkan itu semua tanpa melakukan tamthil,
menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita tidak melakukan demikian. Wala takyif, tanpa memikirkan bagaimananya, tanpa menanyakan bagaimananya. Yakni itu perkara ghaib. Tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah mendengar. Kita nggak bisa tahu. Cukup kita imani Allah Maha mendengar dengan sifat pendengaran yang sempurna, khalas. Sami'na wa ata'na. Wa tanzihan la ta'tila fi wa la tahrif, dan kita yakni sucikan Allah. Kita katakan Allah tidak memiliki sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang penuh kelemahan. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat tersebut tanpa mengingkari sifat-sifat yang sudah Allah tetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak lemah. Tapi jangan kemudian karena kita mengingkari bahwa Allah itu punya sifat lemah, Allah tidak lemah, kemudian kita ingkari sifat rahmah. Ini tidak mengkonsekuensikan itu. Tidak ada hubungannya sifat rahmah Allah dengan sifat lemah. Sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala tidak mengkonsekuensikan kelemahan. Justru sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang maha sempurna dan terpuji, sehingga kemudian dengan sifat rahmah tersebut Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita rezeki, Allah memberikan kita seluruh apa yang kita punya ini. Ya. Jadi ini namanya kita mensucikan Allah tanpa harus menolak sebagian sifat Allah atau bahkan seluruh sifat Allah. Dan itulah yang kita ucapkan ketika kita berpikir subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya adalah kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang penuh keburukan atau sifat yang merupakan kelemahan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kemudian penulis menutup paragraf ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah tidak berikan kepada dia cahaya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Barang siapa yang Allah tidak berikan hidayah, Allah tidak berikan hidayah kepada dia, dia tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Makanya harus kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu yakni meyakini bahwa sifat Allah yang cuma 20 tadi, ya khalas kita sudah belajar sekarang. Alhamdulillah sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak hanya 20 tadi, ada sifat rahmah yang enggak ada di 20, ada sifat ridho Allah Subhanahu wa taala ada di 20. Wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wa dalil qadar sama. Habis asar biasanya ya, speaker tayyib habis asar. Minimal di rumahan, di kampungan tayyib. Jadi setiap hari murojaah itu. Ada enggak sifat ridho Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, ditolak. Mereka ingkari itu juga, mereka takwil dengan sifat iradah juga. Semuanya ke sifat iradah. Ini adalah pendalilan yang merupakan kesalahan. Sifat ridho Allah disebutkan di banyak dalil radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, misalkan. Jadi sama pendalilannya. Mereka tolak karena kalau ridho berarti ini lemah berarti ya nih. Adanya konsekuensi seperti ini yang sebenarnya tidak perlu dikonsekuensikan seperti itu. Ini yang membuat mereka menolak sifat-sifat itu, mentakwil ke sifat iradah. Maka ini adalah tadi kontradiksi, karena sifat iradah juga bisa dikonsekuensikan juga. Kalau mau begitu maka kita bisa juga konsekuensikan sifat iradah, sehingga sifat iradah jadinya harus ditolak juga. Nanti jadinya gimana? Masa kita semua akhirnya menolak sifat Allah, seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala? Ini jelas penyimpangan. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan.